إلى رد النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلا رد ولي الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina wa nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita berkumpul lagi, berjumpa lagi di pengajian kita di Majelis Ma'rifat Banjar. Dan tak lupa salawat dan salam semoga selalu tercurah keridhaan Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta sahabat dan kerabat beliau hingga yaumil akhir. Terima kasih yang disampaikan kepada saudara-saudara sekalian yang telah berkenan hadir di majelis kita, juga kepada para pendengar, para penonton channel Ma'rifat Banjar, baik yang secara online maupun offline dimanapun saudaraku berada. Terima kasih karena terus mengikuti pengajian kami. Alhamdulillah, pada malam hari ini masih tema kita tentang tauhidul sifat. Tentang masih berkenaan tentang tauhidul sifat, tentang keesaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin malam ini kita mengulas sedikit tentang pengajian kita yang telah lalu tentang tauhidul asma, tentang tauhidul sifat, tentang keesaan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi mohon maaf yang sebelumnya karena pengajian beberapa malam libur, karena keadaan cuaca dan lain sebagainya, listrik di sini juga padam, hujan ribut dan lain sebagainya, jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Adapun cara-cara yang tepat agar tajalli sifat atau nampaknya sifat-sifat Allah itu adalah dengan suatu pandangan suhud yang mantap bahwa pendengaran hamba itu dengan pendengaran Allah. Tepat agar tajalli sifat nampaknya sifat-sifat Allah itu adalah dengan suatu pandangan atau yang dinamakan suhud. Nah, jadi suhud itu adalah pandangan, artinya memandang. Apa yang dipandang kemarin? Nah, kalau hendak tahu rahasia Muhammad, pandanglah cerminnya, cahaya rahasia Muhammad kepada mimnya Muhammad yang double 2 itu. Mim 1 mim 2 disuhud di sana. Kalau istilah rumah, maka tengoklah rumah Allah, maka intiplah di sana dengan musyahadah. Dengan musyahadah yang bersungguh-sungguh tadi, disuhud, dipandang di dalam rumah tadi, maka akan nampak pemilik rumah. Suhud yang mantap bahwa pendengaran hamba itu adalah pendengaran Allah, maka berarti panalah pendengaran dirinya. Kemudian setelah tajalli, jadi tajalli itu artinya nyata. Setelah nyata pada perasaan Anda sifat Allah adalah pendengaran Allah, hendaklah berpindah dari suatu sifat ke sifat yang lain dengan musyahadah yang tekun dengan satu persatu.
Nah itu minggu kemarin. Nah misalnya tadi sifat Allah adalah yang mendengar. Kemudian ada sifat lawannya adalah yang tuli. Kemarin yang mendengar adalah Allah, yang tuli siapa? Sifat siapakah yang tuli? Pak Arbani, siapa yang tuli? Yang mendengar Allah. Kemudian yang tuli sifat siapa? Sifat Allah. Yang mendengar sifat Allah, yang tulis sifat siapa? Sifat hamba. Hambanya lah. Iya, hambanya. Nah, Sifat. iya. Nah, tentu masih ingat, kajilah kepada diri kita. Nah, jadi yang mendengar, kalau kita tengok, ini syuhud tadi. Syuhud adalah memandang kepada diri tadi. Anda tengok, syuhud tadi pandang ke dalam diri Anda. Nah, bagaimana memandang ke dalam diri? Nah, itu sesuai dengan jiwanya tadi. Jadi jiwa yang memandang kepada jiwanya tadi. Maka pandanglah diri tadi. Kemarin laksana kapal, maka dipandang laksana kapal tadi. Yang maha melihat, yang maha mengatur, yang maha memelihara adalah Allah. Anda suhud kepada diri. Kemudian ada tentunya lawan sebaliknya, ada yang mendengar, ada yang bersifat tuli. Nah, seperti yang disebutkan Pak Haji Sulaiman tadi adalah hamba atau sifatnya Muhammad tadi, atau yang bernama Muhammad adalah hamba tadi. Nah, jadi supaya jelas tadi, karena itu mengulang. Tetapi itulah inti dari dasar kita hendak mengetahui siapakah yang berbuat yang maha kuasa kepada diri ini, kemudian siapakah yang lemah kepada diri ini. Jadi kita kaji kedua sifat, sifat yang kuasa dan sifat yang lemah, ataupun sifat Allah dan sifat hamba, kita kaji kepada diri kita tadi. Jadi mengkajinya kepada diri. Nah, jadi bukan hanya mengenal sifat Allah, tetapi kita mengetahui sifat-sifat hamba. Jangan sampai kita mengakui bahwa itu adalah milik kita. Karena kita dititipi Allah sifatnya yang mendengar tadi, sifatnya melihat, karena kita hanya sebagai majas, sebagai sandaran dan titipan daripada Allah. Begitu juga af'al perbuatan, ini kembali kepada tauhidul af'al. Jadi perbuatan yang nampak kepada diri kita itulah perbuatan Allah dan perbuatan hambanya atau perbuatanmu Muhammad. Nah, jadi misalnya yang memerintah berdiri, kepada diri tadi kita kaji, yang memerintah berdiri adalah Allah, yang melaksanakan berdiri adalah Muhammad. Nah, inilah tauhidul sifat, inilah tauhidul asma, inilah tauhidul af'al. Jadi yang nampak berbuat itu adalah di sana perbuatan Allah dan perbuatan hamba, yang kedua-duanya tajalli kepada diri insan. Jadi baik sifat Allah maupun sifat hamba, kedua-duanya tampak atau tajalli kepada diri insan manusia. Nah, baik itu sifat Allah maupun sifat hamba yang bernama Muhammad tadi nampak kepada diri Pak Arbani tadi. Tajalli artinya tampak perbuatan Allah, tampak perbuatan Muhammad, dan tampak nama Allah, tampak pula nama hamba atau nama Muhammad. Dalam tauhidul asma itu menjadi tajalli kepada diri insan manusia, kepada dirinya Pak Arbani tadi. Tajalli tampak. Kalau sudah tampak mau dicari apa lagi? Nah, jadi engkau tuh ketampakan kenyataannya tadi, tajallinya daripada sifat Allah, tajallinya daripada
keesaan asma Allah. Dan pada malam hari ini engkau itu tajalinya sifat Allah dan sifatnya Muhammad. Engkau tuh kenyataannya, nah, atau nyatanya sifat Allah, nyatanya sifatmu Muhammad kepada diri insan tadi. Maka kita kajilah kepada diri kita tadi, nah, dengan musyahadah yang tekun sungguh-sungguh. Nah, musyahadah tadi, apa musyahadah kemarin? Musyahadah tadi, nah, seperti seseorang yang penuh konsentrasi membidik seekor burung menggunakan teropong tadi, dia tidak bergerak sedikit pun tadi, bahkan menahan napasnya supaya burung tadi tidak liar, tidak berpindah tadi, artinya fokus sampai dia menarik pelatuk, maka didapatnya lah burung tadi. Atau seperti yang masyhur daripada pendapat contoh daripada Sufi tadi adalah musyahadah ini, kucing hendak mendapatkan tikus tadi buruannya. Nah, jadi dia penuh konsentrasi, dia penuh tekun setekun-tekunnya. Nah, konsentrasi kepada jiwa dan raganya tadi, maka kajilah kepada diri. Ini sifat Allah, ini sifat hamba. Jadi mengenal sifat hamba akan mengenal sifat Allah. Maka kita kajilah kepada diri kita. Barang siapa yang mengenal dirinya, niscaya akan mengenal Tuhannya. Nah, bila mengenal Tuhannya, tentu mengenal akan hambanya tadi. Nah, maka yang berkalam itu, yang berkata-kata adalah Allah. Yang bisu tadi adalah tentunya sifatnya hambanya yang bernama Muhammad. Sedangkan engkau adalah penyaksian kedua sifatnya Allah, menyaksikan sifatnya si Muhammad tadi. Nah, maka yang nampak tadi adalah kapal yang berjalan. Nah, masih ingat kapal yang berjalan? Nah, kemudian dilanjutkan lagi, yakni sifat-sifat basar, kalam, ilmu, iradat, atau sifat seperti atau pemberi maknu, man'u artinya tahan, yang semuanya adalah sifat-sifat Allah. Sedangkan ada padanya hamba itu hanyalah sekedar menerima saja daripadanya. Nah, maksudnya hamba ini sekedar menerima, artinya hamba tadi kemana hambanya? Nah, kaji kepada diri kita yang bernama hamba tadi. Kalau kita ngaku hamba, mana Tuhan kita? Kalau kita ngaku Tuhan, mana hambamu? Kan begitu tadi. Nah, pernah terjadi tadi kata-kata para sufi yang demikian. Nah, kalau engkau ngaku hamba, mana Tuhanmu? Kalau engkau ngaku Tuhan, mana hambamu tadi? Nah, maka kajilah kepada diri tadi. Di dirimu ada rahasia Tuhanmu, ada rahasia hamba tadi. Nah, ada rahasia Muhammad, ada rahasia Allah di diri tadi. Jadi hamba tadi sang penerima. Nah, yang menerima saja, artinya yang memerintah di diri tadi 100% adalah Allah. Yang menerima 100% tadi adalah Muhammad atau hambanya. Nah, jadi sebenarnya hamba tiada lain daripada dirinya yang mulia atau dirinya Muhammad. Nah, jelas saja itulah. Nah, kalau ada yang kada jelas lagi tadi, supaya jelas, tambah jelas, diulang-ulang. Nah, karena bahasanya tetap terulang-ulang ke sana, nah, nyambungnya tadi. Nah, setelah selesai semuanya, hendaklah Anda pandang suhud bahwa hanya Allah yang hayun atau yang maha hidup. Maka berarti panalah sifat hayat itu dari diri Anda. Nah, yang sebenarnya maha hidup adalah Allah.
Artinya hidup tadi adalah kumpulan dari beberapa sifat Allah yang menjadi nyawa kepada diri kita. Mungkin masih ingat sifat maha hidup tadi, atau sifat hayun atau hayat tadi. Pertama adalah kudrat, kedua adalah iradat, tiga adalah ilmu, empat hayat, sama, basar, kalam. Keenam sifat ini kumpul menjadi satu, itulah sifat hayun, itulah sifat yang hidup. Jadi bila ada yang hidup, tentu ada yang mati. Ada diri engkau ini keduanya, ada yang mengandung sifat Allah, mengandung sifat Muhammad tadi. Jadi kedua-duanya dirimu tadi. Karena engkau tajalinya Allah, tajalinya diri Muhammad. Karena engkau menyaksikan Allah, menyaksikan perbuatannya Muhammad. Jadi Muhammad tadi diadakan oleh Allah, termasuk perbuatannya diadakan oleh Allah, termasuk namanya diadakan oleh Allah, termasuk sifatnya. Karena sifat Muhammad tadi lemah kada kuasa, lalu diberi kuasa. Si Muhammad tadi disuruh ke kanan, misalnya ke kanan bergeser. Sebenarnya dirinya tak kuasa karena diberi kuasa. Jadi yang diberi kuasa adalah hamba. Engkau tuh kenyataannya bukan engkau yang diberi kuasa, tapi engkau nih kenyataan, nyatanya Muhammad, nyatanya Allah. Nyatanya sifat Muhammad, nyatanya sifat Allah. Jelas saja itulah nyatanya sifat Allah, nyatanya sifat Muhammad, ya diri engkau tuh nah. Kada tahu lagi, kayak apalagi mencari pahamnya nih. Susah-susah mencari bilah ada dalam buluh, susah-susah mencari Allah, rahasia Allah di batang tubuh. Kemana rahasia Allah tadi? Tajalinya, nampaknya sifat Allah atau sifat Muhammad itu kepada diri. Mudah aja mencari tadi. Asal jangan jauh-jauh. Yang kadang-kadang manusia tadi ada yang dekat mau mencari yang jauh, ada yang mudah mencari yang susah. Nah ini bikin repot diri sendiri tadi. Ada yang mudah mencari yang susah. Ada yang dekat mencari yang jauh, ada yang nyata mencari yang gaib. Jadi sifat itu tadi, tentunya sifat ini ada yang sifatnya Allah, adanya sifatnya. Maka kalau Anda berhasil dengan cara-cara yang demikian, berarti pula pana sifat, maka langsung Anda mencapai makam atau tingkatan yang dinamakan baqa billah, kekal dengan sifat-sifatnya Allah. Dengan demikian berarti pula Anda telah mencapai kemenangan pada ketika itu dengan pengenalan atau kesadaran yang benar. Oleh sebab itu, kenalilah Allah dengan layak dan dengan pengenalan yang sempurna agar benar-benar dapat merasakan panapi sifatillah, lenyap dalam atau pada sifat-sifat Allah. Lenyap atau dalam sifat-sifatnya Allah. Seperti diri Anda yang terjun ke sungai, terjun ke laut. Yang sifatnya panapi sifatillah ini tadi contohnya seperti Anda terjun ke sungai, terjun ke laut. Yang dinamakan panapi sifatillah ini lenyap dalam pada sifat-sifat Allah. Terjun ke laut, mula-mula masih timbul, masih tangan ada nampak. Kemudian sampai leher masih suara berteriak, aku tenggelam, aku tenggelam. Masih ada suaranya tadi. Sampai diri melelap ke dalam air, masuk ke dalam air, sehingga tidak ada lagi gerakan tangan, gerakan tubuh. Mungkin beberapa waktu dalam air ada kelihatan sedikit gerakan. Setelah makin dalam, tak ada lagi gerakan.
Nah, yang ada cuma air saja yang bergerak. Nah, suaramu pun tak ada lagi, kata-katamu pun tak ada lagi, tak ada lagi ucapan, tak ada lagi perkataan. Nah, baik engkau mengenal Allah, pengakuan aku ini dan itu tak ada lagi. Tak ada lagi nampak di sana. Yang ada hanyalah gemercik air. Yang ada hanyalah air laut semata-mata. Nah, air laut saja. Nah, karena dirimu tadi laksana es batu mencebur ke sungai, ke air laut, maka meleleh, hancur diri tadi. Jadi yang tenggelam ini tadi maksudnya tidak ada lagi apa-apa. Nah, pertama tidak ada lagi perbuatan dirimu. Maka kan sudah jelas yang berbuat itu hanyalah perbuatan Allah. Sedangkan dirimu tuh hanyalah mazhar, hanyalah tajalli, hanyalah nyatanya. Nah, ada contoh kemarin apa nyatanya diri kita, coba tengok di monitor tuh. Nah, bagi yang buka kamera tuh tengok di monitor tuh. Itu nyatanya. Nah, kenyataannya tuh nampak nyatanya. Itulah mazhar diri. Itulah bayangan diri kita tadi tuh yang nampak tuh bayangan diri kita. Itu bukan diri kita. Nah, udah jelas lah. Nah, itu bukan diri kita. Nah, rupanya sama dengan kita punya telinga, punya mata, dan lain sebagainya. Nah, sama persis, tapi bukan diri kita. Itulah hanya mazhar tadi. Kembali kaji kepada diri kita, sedangkan diri kita yang nyata ini adalah mazharnya Allah. Sebagai sandarannya Allah. Sama dengan yang di monitor itu, yang di layar itu mazhar diri kita. Hanyalah bayang-bayang diri kita, walaupun itu disebut nyatanya. Nah, itu nyata diri kita. Kenyataan diri kita tuh nampak tuh nyata gambarannya. Nah, itu sangka-sangkaan diri kita, kita kira diri kita, padahal bukan. Begitu juga diri kita yang ada nih tadi, kita sangka diri kita yang berbuat, padahal hanyalah sangka-sangkaan belaka tadi, hanyalah sebagai mazhar saja, hanyalah sebagai sandaran saja. Nah, bukan aslinya. Nah, yang aslinya adalah nyatanya perbuatan Allah, nyatanya asma Allah, nyatanya sifatnya Allah, yaitu wujud, kenyataannya Allah. Nah, kenyataan Allah subhanahu wa ta'ala, kuasanya Allah subhanahu wa ta'ala, hayat atau hidupnya, maha hidupnya Allah subhanahu wa ta'ala, bukanlah diri kita tadi, hanyalah bayang-bayang saja. Nah, karena diri kita tadi nyatanya sifat Allah, nyatanya sifatmu Muhammad. Mudah-mudahan di grup ini tadi sudah paham semuanya, mana itu sifat Allah, mana Amin. itu sifat hamba kepada diri tadi. Kita kaji mana itu perbuatan Allah, mana itu perbuatan hamba tadi. Karena ini tahap yang ketiga adalah tauhidul sifat. Lalu di sini diri yang arif billah, diri yang mengenal Allah tadi, bisa membedakan mana itu sifat Allah pada diri tadi, mana itu sifat hamba kepada diri tadi. Nah, jadi sifat Allah ada pada diri, sifat Muhammad ada pada diri. Itulah diri insan sebenarnya. Itulah insan kamil mukamil tadi, insan yang sempurna karena mengandung rahasia Allah dan mengandung rahasia Muhammad. Jadi di diri kita tuh dua aja tuh. Nah, yang ada tadi hanya sifat Allah dan sifat Muhammad. Nah, artinya sifat Tuhan dan sifatnya hamba. Nah, menjadi nyata kepada diri tadi. Nah, bukannya tiga lah, artinya ini bahasanya tadi supaya dimengerti tadi, supaya kita benar-benar
meletakkan segala sesuatunya tadi, sifat Allah kembali kepada Allah, sifat hamba kembali kepada hamba. Sedangkan Adam atau manusia tadi sesungguhnya tiada. Adam artinya tiada apa-apa, tiada memiliki perbuatan, tiada memiliki asma, tiada memiliki sifat. Yang memiliki sifat adalah Allah dan hambanya yang bernama Muhammad. Nah, jadi yang namanya panapi sifatillah tadi lenyap dalam pada sifat-sifat Allah. Atau kemarin laksana air dengan ikan. Nah, jadi ikan itu hidup berenang dalam air. Nah, begitu juga dirimu tadi. Artinya air kepada diri mana nih? Air di luar batang tubuh, keringat tadi itu air, artinya tenggelam. Nah, terkubur tanah mana nih? Terkubur tanah artinya orang yang tenggelam tadi pasti mati. Kalau orang tak tenggelam, orang tuh tak mati. Nah, karena orang yang tenggelamlah orang mati. Karena orang matilah yang bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi orang yang tenggelam ini akan menempuh yang namanya baka bi sifatillah, kekal dengan sifat-sifat Allah. Artinya setelah mati dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena orang matilah yang bisa berjumpa Allah Subhanahu wa ta'ala setelah tenggelam tadi. Nah, mana tenggelamnya? Tenggelam di air. Diri diliputi oleh air tadi, diri diliputi oleh tanah, ditimbun tanah. Nah, tenggelam, karam tuh tenggelam tadi. Nah, seutuh-utuhnya diri tadi, nah, laksana ikan diliputi oleh air. Nah, laksana diri tadi, nah, sebenarnya diri tadi diliputi oleh zat Allah. Di luar batang tubuh zat Allah, di dalam batang tubuh zat Allah. Bahkan batang tubuhnya sendiri pun berasal daripada zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun di diri kita yang tidak berasal daripada Allah. Nah, kalau ada selain daripada Allah, berarti dari mana diri tadi? Nah, dari mana diri berasal? Kalau diri berasal daripada selain Allah tadi. Allah akan memberitahu kepada Anda tentang rahasia sifatnya yang mulia. Nah, kita ulangi, oleh karena itu kenalilah Allah dengan layak dan dengan pengenalan yang sempurna, agar Anda benar-benar dapat merasakan panapi sifatillah, lenyap pada sifat-sifat Allah, dan baka bi sifatillah, kekal dengan sifat-sifat Allah. Allah akan memberitahu kepada Anda tentang rahasia-rahasia sifatnya yang mulia. Karena diri tadi sudah mati, maka berjumpa Allah. Kalau sudah berjumpa Allah, maka tahulah rahasia sifat-sifatnya Allah. Nah, bila diri mati tadi, nah, Pak Arbani tadi, tinggalam sudah, kadada lagi perbuatanmu, kadada lagi namamu, kadada lagi tubuhmu. Nah, tidak ada lagi hatimu. Nah, tak ada lagi hatimu, tak ada lagi nyawamu, tak ada lagi rohmu, tak ada lagi pengakuanmu. Nah, orang mati bisa ngaku-ngaku lagi lah. Aku nak makan, aku nak minum, aku puasa. Nah, bisakah orang mati ngaku-ngaku lagi? Orang hiduplah yang bisa beraku-aku. Orang hiduplah yang punya kehendak. Nah, tiap-tiap punya kehendak berarti belum berjumpa Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila masih diri mendengar, maka belum bisa berjumpa Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bila diri masih kuasa, belum bisa berjumpa Allah. Lalu ada pantun sindiran wali, ada yang mengirim kemarin siapa, Muhammad Nadi kah,
Nah, ulama jangan dipercaya kalau merasa kuasa. Kalau orang merasa kuasa, maka belum bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dirinya masih melihat, masih mendengar, masih kuasa, maka tidak akan bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya orang mati saja yang bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang masih hidup, masih ada pengakuan dirinya, ada akuan dirinya, nah, masih lagi ada pengakuan dirinya, maka belum bisa berjumpa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang makrifat tadi melihat api dan merasakannya, bukan cuma tahu di buku lah. Nah, karena orang makrifat tadi melihat api secara langsung dan tahu merasakan panasnya api bagaimana. Melihat apinya, bentuk apinya, dan merasakan apinya, bukan membaca di buku. Nah, jadi makrifat itu jangan baca di buku, jangan membaca kitab. Nah, beribu-ribu kitab tadi, nah, kitab tadi beribu-ribu jumlahnya. Nah, ada aja yang ngurung kitab beribu-ribu tadi. Nah, bila tidak ada yang membimbing dirimu, maka akan sulit berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, akan sulit berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena masih kuatnya hawa nafsu tadi, karena masih ada pengakuan diri. Yang dinamakan hawa nafsu itulah iradat. Nah, manusia tidak bisa membunuh hawa nafsu, tapi mengembalikan hawa nafsu, mengendalikan hawa nafsu. Nafsu dibunuh tak bisa. Nah, karena nafsu itu adalah fitrahnya Allah yang diamanahkan kepada diri insan manusia. Yang namanya nafsu itu ialah iradatnya Allah, ialah kehendaknya Allah. Nah, kalau benar nafsu tadi ya dikendalikan, kalau dibunuh tak bisa, karena itu sifatnya Allah. Maka kembalikanlah segala sesuatunya kepada Allah tadi. Sifat Allah kembali kepada Allah, sifat hamba kembali kepada sifat hamba. Mati. Nah, maka kenalah engkau dengan dirimu, kenalah engkau akan sifat-sifat Tuhanmu, kenalah engkau akan sifat kekasihnya, sifatnya hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bernama Muhammad tadi. Maka kita akan merasakan perasaan jauh tadi, rasa perasaan, perasaan tadi. Nah, maka Anda akan menyaksikan kalam-kalam Allah di diri tadi. Allah akan berkalam kepada hambanya. Nah, jadi Allah akan memerintahkan kepada hambanya segala sesuatu tadi tentang ketakwaan. Nah, beruntunglah engkau yang dianugerahi ma'rifat. Nah, arif tadi artinya benar-benar mengenal akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Anda akan menyaksikan segala sifat-sifat Allah, segala perbuatan Allah, benar-benar menyaksikan, benar-benar menyaksikan perbuatan Muhammad, sehingga sempurnalah dua kalimat syahadat tadi, atau syahadat Anda menjadi sempurna karena benar-benar menyaksikan perbuatan Allah, menyaksikan sifat-sifatnya Allah, benar-benar menyaksikan perbuatannya Muhammad Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah, naik saksi aku bahwa tiada Tuhan melainkan hanyalah Allah. Nah, maka nampaklah sifat-sifat Allah tadi, nampak kepada diri, bahwa Allah yang melihat, Allah yang mendengar, Allah yang berkata-kata, Allah yang maha hidup. Nah,
Nah, jadi yang maha kuasa tidak lain daripada Allah. Yang maha mengatur, yang maha memelihara Allah. Nampak engkau saksikan. Nah, kemudian wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka naik saksi aku bahwa Muhammad adalah Rasul utusannya Allah, bahwa Muhammad adalah kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala, pesuruhnya Allah yang melaksanakan perintah Allah. Maka dua kalimat syahadat tadi menjadi identitas diri insan manusia yang beragama Islam. Nah, jadi pintu Islam adalah dua kalimat syahadat, menyaksikan Allah, menyaksikan kerasulannya Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi.